Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Agusti, NIM 20087165. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur tubuh manusia. Yang pertama, struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Dalam anatomi ini terdapat dua tingkat struktur tubuh manusia. Yang pertama, histologi atau mikroskopik. Mikroskopik ini mempelajari semua jaringan tubuh manusia dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Hal ini berkaitan dengan jaringan yang menyusun organ-organ tubuh. Jadi, dapat kita simpulkan, histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan tubuh manusia. Kedua, gross anatomy atau makroskopik. Struktur tubuh manusia yang dipelajari pada tingkat ini cukup menggunakan mata telanjang saja. Dalam mempelajari anatomi pada tingkat ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan regional, dan yang kedua, pendekatan sistemik. Dua, fungsi organ dan sistem organ. Sistem organ pada manusia dan fungsinya. Yang pertama, sistem indera. Terdiri dari 5 indera atau sering disebut panca indera. Telinga berfungsi sebagai alat pendengar. Yang kedua, mata dipergunakan untuk melihat. Yang ketiga, hidung dipergunakan untuk indera penciuman. Yang keempat, lidah sebagai alat pengecap. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kulit sebagai alat peraba. Yang kedua, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular ini berfungsi sebagai pemompa darah dan menyadarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sistem pernafasan, yaitu salah satu alat vital pada manusia yang dipergunakan untuk menghirup oksigen yang diperlukan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan salah satu zat pembuangan metabolisme. Pernafasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini memungkinkan tubuh untuk menerima, mengubah, dan memproses makanan menjadi nutrisi menggunakan proses pemecahan kimia. Proses ini terjadi dalam sistem organ yang meliputi mulut, diafragma, esofagus, lambung, hati, dan pankreas. Yang kelima, sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria mencakup semua organ yang digunakan pada saat melakukan hubungan seksual dan menghasilkan keturunan, yang terdiri dari penis, testis, epidemis, dan vas deferens. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita mencakup semua sistem organ yang dipergunakan pada saat hubungan seksual, hamil, dan melahirkan anak. Organ-organ dalam sistem reproduksi wanita mencakup vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. Sementara itu, sistem ovogenital merupakan sistem organ yang berkaitan antara reproduksi dan ekskresi urin. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari semua sistem saraf yang ada di tubuh Anda, baik itu saraf sensorik maupun saraf motorik. Berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan, dan melindungi organ yang terdapat di dalam tubuh. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari serangkaian kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh, seperti pernafasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, perkembangan, dan perkembangan seksual. 3. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi sebagai mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat yang dianggap racun di dalam tubuh. Yang keempat, sistem imunitas, yaitu sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel-sel khusus, protein, jaringan, dan sistem organ manusia yang menjaga tubuh dari berbagai infeksi dan zat lain yang berkemungkinan berbahaya bagi tubuh.
Poin yang ketiga yaitu mekanisme transport aktif dan pasif. Yang pertama, transport aktif. Transport aktif adalah gerakan molekul melintas membran sel ke arah melawan gradien konsentrasi mereka, yang bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transport aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua tahap berikut ini. Yang pertama, protein transport dalam membran plasma yang memindahkan zat terlarut seperti ion-ion kecil, asam amino, dan monosakarida. Yang pertama, protein transport dalam membran plasma yang memindahkan zat terlarut seperti ion-ion kecil, asam amino, dan monosakarida. Yang kedua, vasikula atau badan-badan lain dalam sitoplasma memindahkan molekul-molekul makro atau partikel-partikel besar melewati membran plasma. Poin yang kedua yaitu transfer pasif. Gerakan biokimia dan zat atau molekul lain pada membran sel. Transfer pasif menggambarkan pergerakan zat menuruni landaian konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.